Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Kita siap untuk mengalami lawatan Tuhan. Mari kita siapkan hati, jiwa, roh kita. Mari kita menghadap Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah mati di Kalvari, berkorban bagi kita semua. Mari datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang besar, buat pengorbananmu dalam hidup kami. Ini kami semua datang menyembah. Kami elok-elokkan Engkau Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami. Dan Iman besar pahala pemilik hidup Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan matamu, lakukan seluruh hidupku dalam tanganmu penerus Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
Ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kalau kami bisa menyembah Engkau dan beribadah kepada Tuhan, itu karena anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus, pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalan
bersamaku hidup. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh hidup sampai saat ini, itu artinya hidup kami ini berperkara bagi Engkau Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Tuhan punya kepentingan atas pribadi kami Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik untuk hidup kami terus ada di dalam rencana Tuhan. Berbicara Bapa, kami siap mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Doa saya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dan memelihara Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana berjalan dengan iman. Ingat, iman itu adalah pisteo, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu ketika kita bilang kita beriman kepada Tuhan, hendaknya kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan yang melakukan apa yang terbaik bagi kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita katakan kita berjalan dengan iman, mau tidak mau, kita harus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentu kita harus izinkan Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, ketika kita izinkan Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita, saat itulah kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita, bagaimana perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Pada hari ini, tema dari renungan kita adalah berjalan dengan waktu dan caranya Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita bisa miss masalah waktu dengan Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk menantikan waktunya Tuhan. Dan kita harus belajar percaya cara kerjanya Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi kita izinkan Tuhan yang mengatur kita. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mulai dari ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Karena saat itu hari Sabat. Seperti biasanya, di dalam setiap hari Sabat, Tuhan Yesus ke Yerusalem, ke Bait Allah, untuk merayakan hari raya orang Yahudi. Itulah yang biasa Tuhan Yesus lakukan sebagai orang Yahudi. Dia ke Yerusalem, di mana di sana tempat orang Yahudi merayakan hari raya atau kurban, saudara. Ketika acara itu, ternyata di dekat Bait Suci atau di Yerusalem itu ada yang namanya pintu gerbang domba. Dan di sana ada sebuah kolam yang namanya kolam Betesda. Kolam Betesda. Kolam Betesda ini sangat penting bagi mereka, saudara. Bagi orang Yahudi. Karena kolam Betesda itu menjadi salah satu tempat pengharapan bagi mereka untuk mengalami mujizat Tuhan. Di sekitar kolam Betesda itu ada banyak orang buta, orang lumpuh, dan orang timpang. Mengharapkan mujizat Tuhan. Karena setiap kali malaikat turun ke kolam itu, maka air dari kolam itu akan goncang. Ketika air itu goncang, siapa saja yang pertama kali masuk ke kolam itu, maka Alkitab katakan apa saja penyakitnya sembuh. Jadi tempat ini menjadi tempat yang sangat penting bagi mereka, menjadi pengharapan bagi banyak orang-orang yang ada di sana. Dan ketika Yesus datang ke Yerusalem, Tuhan Yesus mampir ke tempat itu. Di situ ada banyak orang yang sakit, saudara. Ada banyak orang yang buta, orang timpang dan lumpuh. Namun saat itu Tuhan Yesus sangat perhatian dengan salah satu orang yang sudah 38 tahun. 38 tahun ia mengalami sakit atau lumpuh. Artinya apa, saudara? Sebelum Tuhan Yesus lahir, orang ini sudah sakit, saudara. Sebelum Tuhan Yesus lahir, orang ini sudah sakit. Dan mungkin sudah di sana, saudara. Jadi kemungkinan orang ini sudah pernahlah mendengar atau tahu tentang Tuhan Yesus. Orang ini yang lumpuh ini selama 38 tahun sudah pernah mendengar dan tahu siapa Yesus. Dan saat Yesus datang ke sana, ternyata saudara, Alkitab katakan Tuhan Yesus tahu tentang orang ini. Tuhan Yesus tahu bahwa sudah lama orang ini menantikan mujizat Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara? Apa yang bisa menjadi pelajaran penting bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, Alkitab katakan Tuhan tahu tentang orang ini. Tuhan tahu. Artinya apa, saudara? Tuhan tahu tentang hidup kita. Tuhan tahu segala pergumulan kita. Tuhan tahu
bahwa kita sudah lama menantikan mujizat Tuhan. Dan Tuhan tahu kapan waktunya untuk menolong kita. Saudara, bagi saya orang ini sangat luar biasa. Yang sudah sakit 38 tahun, saudara. Mungkin setiap tahun atau setiap hari dia menantikan mujizat. Tapi selama 38 tahun dia tidak pernah melihat mujizat. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah meragukan mujizat Tuhan. Dia tidak pernah berkata, ya udahlah, gak usah lagi mengharapkan kesembuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah berita. Dan peristiwa seperti ini sudah berkali-kali saya baca. Ada seorang bapak yang akhirnya memutuskan bunuh diri karena sakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat ke sana kemari, habiskan uang, tapi juga tidak sembuh. Sehingga dia putus asa dan dia bunuh diri. Tapi bapak ini, walaupun sudah 38 tahun, dia belum mengalami mujizat Tuhan. Dia tetap percaya bahwa satu saat mujizat itu akan menghampiri dia. Satu saat Tuhan akan menyembuhkan dia. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara doakan. Dan mungkin sudah lama saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa saudara sedang berdoa di kamar saudara. Saudara sedang menantikan mujizat Tuhan. Saudara sedang merindukan dia melawat kita. Karena itu, mari kita menantikan waktunya Tuhan. Saya percaya waktunya Tuhan menolong kita itu tepat. Dia tidak pernah buru-buru dan tidak pernah terlambat. Mungkin bagi kita sudah terlambat. Mungkin kita menganggap Allah sudah terlambat. Tapi percayalah, Tuhan tahu kapan waktunya akan menolong kita. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita menurut waktunya Dia. Jadi, yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah ini, Tuhan tahu keadaan kita dan Tuhan tahu kapan waktunya untuk menolong kita. Yang kedua yang saya lihat saudara, ketika Tuhan mau berurusan dengan orang ini saudara, Tuhan bertanya saudara. Pertanyaan Tuhan ini bagi saya kesannya iseng. Tapi sebenarnya bukan. Pertanyaan Tuhan seperti ini. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Tentu pertanyaan ini bukan basa-basi saudara. Sekalipun sebenarnya pertanyaan ini gak penting. Karena orang ini sudah 38 tahun ingin sembuh. Ibarat orang saudara kalau ketemu orang yang sudah 3 hari gak makan, dia kelaparan. Terus ketika kita tanya sama orang itu, kamu mau makan? Tentu pertanyaan itu bagi dia, kamu ngerti nggak sih kalau saya ini sudah 3 hari nggak makan? Kok masih kamu tanya saya mau makan? Saudara, tentu ketika Tuhan tanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Ada hal yang Tuhan ingin angkat dari kehidupan orang ini. Saudara, karena gini, saya temukan tidak semua orang sungguh-sungguh ingin mengalami mujizat Tuhan. Tidak semua orang sungguh-sungguh ingin mengalami pertolongan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Ketika Tuhan tanya kepada orang ini saudara, maukah engkau sembuh? Itu mengandung konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus ditanggung dia. Yang pertama adalah orang ini harus belajar taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Harus percaya. Karena kalau dia nggak percaya, dia tidak akan mengalami kesembuhan.
dia tidak akan mengalami mujizat. Saudara, saya sering melihat orang minta didoakan. Pak, tolong doakan supaya saya bisa mengalami mujizat Tuhan. Tetapi setelah selesai didoakan, dia berusaha mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Dia tidak menantikan Tuhan untuk menuntun dia. Ini saudara. Yang kedua saudara, konsekuensi kenapa Tuhan harus tanya kepada orang ini adalah, maukah engkau sembuh? Karena kalau orang ini sudah sembuh saudara, dia harus mengubah seluruh pola hidupnya. Mungkin selama 38 tahun orang ini hidup dari belas kasihan orang lain. Hidup dari belas kasihan orang lain. Karena memang dia lumpuh. Tetapi ketika Tuhan sembuhkan, dia harus belajar bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Apakah dia siap dengan konsekuensi itu? Saudara, setiap permohonan doa kita selalu ada konsekuensi. Selalu ada konsekuensi. Ada banyak orang ingin diberkati Tuhan. Tuhan tolong berkati saya. Tapi ketika dia diberkati Tuhan, dia tidak siap dengan jawaban konsekuensi itu. Setelah dia diberkati Tuhan, dia sudah tidak punya waktu lagi melayani Tuhan. Dia sudah tidak punya waktu lagi beribadah kepada Tuhan. Dia sudah mulai sombong, saudara. Dia tidak bisa lagi menjaga kerendahan hati. Oleh karena itu, sebelum kita melihat atau meminta mujizat kepada Tuhan, pastikan bahwa kita siap untuk menerima mujizat itu, saudara. Satu saat saya tanya sama jemaat, saudara, gini. Kalau tiba-tiba Tuhan kasih kamu uang 10 miliar hari ini, apa yang kamu lakukan? Dia bingung, saudara. Makanya saya bilang, itulah sebabnya Tuhan tidak kasih kamu uang 10 miliar. Karena kamu sendiri belum tahu, belum siapkan diri. Oleh karena itu, sebelum kita meminta mujizat Tuhan, hendaknya kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan hati kita. Apakah setelah kita menerima mujizat Tuhan, kita masih tetap mengasihi Tuhan? Kita masih tetap bisa rendah hati? Kita masih tetap bisa bergantung kepada Tuhan? Dulu, waktu penghasilan kita kurang, setiap hari kita berdoa. Mencari wajah Tuhan. Karena kita tahu kalau saya hari ini nggak berdoa, usaha saya nggak diberkati Tuhan, saya nggak tahu mau makan dari mana. Ketika saudara sudah diberkati Tuhan, masihkah itu saudara lakukan? Makanya saudara, Tuhan tanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Maukah? Karena setiap jawaban doa kita selalu ada konsekuensi. Tapi gini saudara, ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jawaban orang ini nggak nyambung, saudara. Nggak nyambung. Seharusnya ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya kan antara iya dan tidak. Tetapi apa yang dia katakan? Dia bilang, Tuhan, nggak ada yang mengangkat aku ketika air itu terguncang. Artinya apa? Orang ini masih mengandalkan cara yang lama, saudara. Masih mengandalkan cara yang lama. Padahal dia sudah di depan Tuhan Yesus. Dia belum percaya bahwa Tuhan Yesus bisa lakukan dengan cara yang lain. Saudara, seringkali kita seperti itu, saudara. Kita ingin Tuhan tolong kita dengan cara yang lama. Atau kita ingin ditolong Tuhan dengan cara orang lain ditolong Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat kreatif untuk menolong kita. Oleh karena itu, kita harus belajar terbuka untuk cara kerjanya Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak perlu mengatur Tuhan. Kita nggak perlu mengajari Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Selain dengan waktunya dia, izinkanlah dia menolong kita dengan caranya dia, saudara. Dengan caranya dia. Baru kita bisa melihat mujizat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, adalah
kita perlu belajar taat. Coba lihat. Belajar taat, saudara. Ketika Tuhan bertanya, maukah kau sembuh? Dia bilang, Tuhan, gak ada yang mengangkat aku. Tuhan lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau selama ini, saudara, orang harus terjun ke kolam itu, baru sembuh. Itu pun orang yang pertama kali terjun. Tetapi kali ini Tuhan buat dengan cara yang berbeda. Tapi respon orang ini harus taat. Tuhan bilang, angkatlah tilammu. Angkatlah tilammu. Berjalanlah. Saudara, kadang Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang sederhana. Kadang nggak masuk akal, saudara. Bagi kita nggak masuk akal. Tapi justru ketika cara Tuhan itu sangat sederhana dan tidak masuk akal, saat itulah kita menyadari bahwa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dan saat itulah kita menyadari bahwa kita nggak berdaya menolong hidup kita. Saat itulah kita menyadari apa artinya ketaatan. Saya seringkali menemukan orang ditolong Tuhan, saudara, dengan cara yang dia tidak pernah pikirkan, saudara. Tidak pernah dia pikirkan. Hanya ketika dia belajar taat atas apa yang Tuhan suruh. Dan itu sangat simple. Ternyata ketaatan itu mendatangkan mujizat, saudara. Mendatangkan mujizat. Karena itu, mari, hari-hari ini, saudara, mungkin kita mengalami banyak masalah. Semua pengalaman kita sudah kita pakai. Semua pengetahuan kita sudah pakai. Semua relasi kita sudah gunakan, saudara. Tapi kita belum mau mencari apa maunya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan, atas permasalahan ini? Ketika Tuhan sampaikan sesuatu, dan ketika kita taat, saat itulah kita melihat mujizat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sangat sulit ini, saudara. Di tengah-tengah yang ketidakpastian hari-hari ini, ada 3 pelajaran penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan tahu keberadaan kita. Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tahu segala kesulitan kita. Dia tahu apa yang sedang kita doakan. Dan Dia tahu kapan waktunya menolong kita. Yang kedua, Tuhan tahu bagaimana caranya menolong kita. Karena itu, kita nggak perlu mengajari Tuhan. Nggak perlu. Justru kita harus merendahkan diri. Bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dan ketika Tuhan sudah sampaikan apa yang harus kita lakukan, belajarlah taat. Sekalipun itu sulit. Sekalipun itu nggak masuk akal. Sekalipun itu sederhana. Dan ketika kita lakukan ini, saya percaya Tuhan akan nyatakan mujizatnya kepada kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami ada karena Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau yang membawa kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu setiap keberadaan mereka. Engkau tahu segala pergumulan mereka. Engkau lihat segala tetesan air mata mereka. Engkau tahu segala ketakutan mereka. Dan kami percaya Engkau tahu kapan waktunya menolong kami. Mampukan kami untuk menantikan waktunya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang lebih tahu bagaimana caranya menolong kami. Berikan kami hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa kehendak-Mu bagi kami. Dan kami taat. Dan kami percaya sama seperti
Orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, dia mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, Tuhan akan nyatakan mujizat-Mu kepada kami. Berkati umat-Mu Tuhan, pulihkan umat-Mu, apapun keberadaan mereka hari-hari ini. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Berkati kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada hari-hari ini jemaat-Mu yang sedang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan tolong mereka Tuhan. Berikan hikmat, bijaksana, kreativitas kepada umat-Mu. Engkau yang mencukupi kebutuhan umat-Mu. Lindungi anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat, menyatakan kemuliaan-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung. Kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya minggu depan. Bagi seluruh jemaat MDC Tulungagung yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, baik itu persembahan persepuluhan, maupun persembahan pembangunan, bisa langsung menghubungi bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.